mengerjakannya, ya. Memang oke. Masuk lagi nggak nih? Masuk Kak. Sempat putus ya. Tapi putus sih ini. Sempat putus ya. Iya. Ngelek gitu. Nggak tahu putus-putus apa berat Teams-nya. Oh iya. Oke. Screen-nya udah masuk lagi. Udah. Masuk. Normal ya. Baik. Nah, jadi kalau kita menghindari dosa besar, menjanjikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 menghapus dosa. Jadi menjadi pengingat ya kepada kita, durhaka pada orang tua dosa gede, dosa besar. Syirik, durhaka pada orang tua, sumpah palsu. Baik, berikutnya 337, mangga silahkan. Habis Fahmi siapa? Saya. Belum ganti, Kak. Boleh. Belum ganti ya slide-nya? Oh, udah. Iya, tunggu ya. Oke, nge-lag banget ya berarti ya. Wan Abdullah ibni Umar ibni As radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Al-kabair. Itu sulit sudah dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa-dosa besar itu ialah menyekutukan kepada Allah, berani kepada kedua orang tua, membunuh seseorang tidak sesuai dengan haknya, serta bersumpah secara palsu. Riwayat Bukhari. Suaraku masuknya ya? Masuk Gip. Kayaknya Arekanya deh yang lag. Oh iya. Iya. Coba ngomong panjang Gip. Tadi jelas sih. Tadi jelas. Jelas. Oke, cek. Bentar nih, saya coba ganti koneksi. Barangkali yang lebih baik. Masuk Kak, masuk suaranya. Sip, sudah. Oh, tunggu. Udah masuk lagi? Sudah. Layar udah masuk lagi? Udah. Tapi rasa lag juga kayak delay gitu. Sip. Mudah-mudahan. Sip, punten ya kalau misalkan koneksinya lambat. Baik, lanjut ke hadis 338. Kita insya Allah 10 hadis pertemuan hari ini. Siapa? Boleh dia. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kabair ya. Minal kabair syatmur rajuli walidai. Qalu ya Rasulullah wa hal yashtumur ar-rajulu walidai. Qala na'am yasubbu abar rajul. Fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu muttafaqun alaih.
Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu pula bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, termasuk dalam golongan dosa-dosa besar ialah jikalau seseorang itu memaki-maki kedua orang tuanya sendiri. Pada para sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah seseorang itu yang memaki-maki kedua orang tuanya sendiri? Beliau SAW menjawab, ya, yaitu apabila seseorang itu maki-maki ayah seseorang, lalu orang yang dimaki-maki ayahnya itu memaki-maki ayahnya sendiri yang memaki-maki tersebut. Atau seseorang itu maki-maki ibu orang lain, lalu orang yang dimaki-makinya ibunya membalas memaki-maki ibunya sendiri yang memaki-maki tersebut. Muttafaq alaih. Baik. Sip. Jadi termasuk dosa besar kalau misalkan kita mendurhakai atau memaki-maki, ya, marahin, ya, merendahkan orang tua kita sendiri. Termasuk juga ketika kita melaksanakan itu kepada orang tuanya orang lain. Jadi kita ketemu sama teman misalkan, dan itu kita ejek orang tuanya dia, kan dia balas ngejek orang tua kita gitu kan. Mungkin kalau misalkan saya ngalamin di SMP kejadian tuh, kita ngejek nama orang tua teman kita gitu kan, kita ejek namanya siapa gitu, kita ejek namanya, kita sebut dia dengan nama bapaknya. Kejadian tuh kan dibalas, maka itu termasuk juga seperti itu. Kalau di sini termasuk juga, ya, termasuk kalau misalkan kalau kata Nabi Muhammad SAW. Baik, ini ada lanjutannya, mungkin saya yang jelaskan. Dalam riwayat lain disebutkan sesungguhnya termasuk besar-besarnya dosa besar ialah apabila seorang itu melaknat kepada kedua orang tuanya sendiri. Ya Rasulullah, kata para sahabat, bagaimanakah seseorang itu melaknat kedua orang tuanya sendiri? Rasulullah bersabda, yaitu orang tadi memaki-maki ayah orang lain, lalu dibalas memaki-maki ayahnya yang tadi mengejek. Atau dia memaki-maki ibu orang lain, lalu orang lain tersebut membalas memaki-maki ibu si yang mengejek tadi. Itu penjelasan 338. Baik, lanjut 339 setelah Hanjis. Siapa? Waalaikumsalam. Boleh, silakan. Nabi Muhammad bin Nufai'in radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah qati'. Qala Sufyan fi riwayati yakni qati' rahim. Muttafaq alaih. Dari Abu Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Sufyan berkata dalam riwayatnya bahwa yang dimaksudkan ialah memutuskan ikatan kekeluargaan. Muttafaq alaih. Baik, ini merupakan peringatan keras bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dan pemutusan silaturahim itu merupakan sebab ditimpakannya azab yang keras yang menjadi penghalang seseorang untuk masuk surga pada permulaannya. Nah, barang siapa menghalalkan pemutusan tali silaturahim padahal dia tahu akan haram tindakan tersebut, maka nescaya dia tidak akan pernah masuk surga. Jadi luar biasa ya, Islam melarang seseorang masuk surga dikarenakan mutus tali kekeluargaan. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat semacam ini. Baik, habis akhir, boleh 340 siapa? Tinggal siapa yang belum? Mujahid? Udah belum Mujahid? Ya, saya Baca terjemahnya juga boleh, atau mau baca Arabnya juga boleh. Wan Abi Isal Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala harrama 'alaikum huquqal ummahati wa man'an wa hati wa adal banati wa karahalakum kila wa qala wa kasar tul sa'ali
wa idha'atil mali muttafaqun alaih. Dari Abu Isa yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah mengharamkan kepadamu semua akan berani kepada para ibu, juga mencegah tidak melaksanakan apa-apa yang wajib atas dirinya, meminta yang bukan miliknya, serta menanam anak-anak perempuan hidup-hidup. Allah membenci kepada kata-kata kil wa qol, yakni katanya dari si Anu, ujarnya dari si Anu, tetapi tidak ada kepastiannya, juga memperbanyak pertanyaan serta menyia-nyiakan harta dibelanjakan kepada sesuatu yang bukan semestinya. Muttafaq alaih. Baik, hatur nuhun Mujahid. Di sini disampaikan mengenai haramnya berbuat durhaka kepada ibu, termasuk juga bapak. Nah, disebutkannya ibu secara khusus dalam hadis ini di atas karena kelemahan dan keadaan mereka yang membutuhkan bantuan. Juga karena berbuat baik kepada mereka itu harus didahulukan daripada berbuat baik kepada bapak. Itu penjelasan mengenai hadis ini yang terkait dengan judul babnya. Jadi ini disebutkan khusus ibu gitu. Haram alaikum uquqal ummahat. Mengharamkan, istilahnya mengharamkan kepada semua berani kepada ibu. Jadi haram. Disebut ibu kenapa? Di sini alasannya kalau misalkan di buku yang saya baca karena lemah, lebih butuh bantuan. Kalau misalkan kita berani, kita lawan gitu ya. Ya jelek, itu perbuatan yang sangat buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Sini ada penjelasan lanjutannya sebetulnya mengenai hadis tersebut, tapi yang terkait dengan bab ini sudah tadi dijelaskan. Baik, berikutnya Riyadhus Shalihin bab 42. Keutamaan berbakti pada kawan-kawannya ayah, kawan-kawannya ibu, kerabat, dan kawan-kawannya istri dan orang lain yang sudah dimuliakan. Atau di buku lain, dan orang-orang yang pantas dihormati. Yang sunnah dimuliakan, yang pantas dihormati. Baik, boleh dibaca hadis yang pertama. Bismillah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna biru al-birri ayyasila ar-rajulu waddu abihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu kebaktian yang terbesar kebaktiannya ialah jikalau seorang itu menghubungi, yakni mempererat hubungan kepada sahabat ayahnya. Oke, jadi di sini disebutkan bahwa kebaikan kalau misalkan dia mempererat hubungan kepada sahabat ayahnya. Oh ya, ini masih lanjut dengan hadis yang setelah hadis 341 lanjutannya. Barangkali boleh dibaca terjemahnya aja, Fadlan. Mangga. Oke. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang lelaki dari golongan Arab yang berdiam di pedalaman, bertemu dengannya di suatu jalanan Makkah. Lalu Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepadanya dan dibawanya menaiki keledai yang dinaikinya sendiri. Juga seorang itu diberi sorban yang menilit di kepalanya. Ibnu Dinar berkata, kita berkata kepadanya, semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu, sesungguhnya itu adalah orang Arab, dan orang-orang Arab itu rela dengan apa-apa yang remeh. Lalu Abdullah bin Umar menjawab, sesungguhnya ayahnya orang ini adalah kecintaan Umar bin Khattab, ayahnya sendiri radhiyallahu anhu. Sedangkan saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kebaktian yang terbesar, kebaktiannya ialah jikalau orang itu menghubungi, mempererat hubungan kepada sahabat ayahnya. Fadlan. Lanjut lagi. Oke. Dalam riwayat lain dari Ibnu Dinar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ia keluar ke Makkah. Ia mempunyai seekor keledai yang mengasuhkan diri sambil naik di atasnya. Jikalau ia sudah bosan naik unta, ia juga mempunyai sorban yang diikatkan kepada kepalanya. Pada suatu hari ketika ia menaiki keledainya, tiba-tiba berlalulah di mukanya itu seorang Arab. Kemudian ia bertanya, bukankah Anda itu si Fulan, anak si Fulan itu? Ia menjawab, benar. Orang itu lalu diberi olehnya keledai dan berkata, naiklah ini. Juga diberi selembar sorban dan berkata, ikatlah
padamu dengan sorban ini. Sebagian sahabat Abdullah bin Umar lalu berkata, semoga Allah mengampunimu untukmu. Engkau telah memberikan kepada orang Arab ini seekor keledai yang engkau gunakan untuk mengistirahatkan diri. Juga engkau diberi sorban yang engkau ikatkan kepalamu. Abdullah lalu menjawab, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tergolong sebesar-besar kebaktian ialah jikalau seorang itu menghubungi atau mempererat hubungan kepada kekasih ayahnya setelah ayahnya itu meninggal dunia. Sesungguhnya ayahnya orang Arab itu adalah sahabat dari Umar radhiyallahu anhu, yakni ayahnya Abdullah, yang meriwayatkan semua hadis ini itu adalah Imam Muslim. Baik, dari hadis nomor 341 ini menjelaskan secara garis besar mengenai isi babnya. Jadi kebaikan ya, termasuk kebaikan itu adalah kita berbuat baik atau mempererat kekeluargaan kepada sahabat atau karibnya orang tua kita. Di sini Abdullah bin Umar berbuat baik kepada teman ayahnya gitu, kepada teman ayahnya. Nah, di sini di antara bentuk bakti kepada kedua orang tua ialah menyambung tali persaudaraan dengan para sahabat dan teman mereka sepeninggal mereka, meski hanya dengan pemberian yang sedikit. Kalau misalkan tadi kita lihat Abdullah bin Umar ini memberikan sesuatu kepada orang Arab Badui gitu ya, kira-kira Arab itu Arab Badui. Nah, pemberiannya sedikit, sederhana gitu ya. Meskipun sederhana tidak apa-apa gitu. Kita tetap mempererat hubungan dengan mereka. Bahkan cukup dengan berkunjung atau menyampaikan kata-kata baik. Nah, maka kita cek ya teman-teman bapak kita siapa, teman-teman ibu kita siapa. Kita tetap akan jaga hubungan dengan mereka sepeninggal orang tua kita nanti, insya Allah. Berikutnya 342. Balik lagi berarti ke siapa? Balik lagi ke Fahmi. Ada Fahmi? Ada nggak ada? Enggak, silahkan. Oh, Wan Abu Said apa itu? Bidomah. Bidomin. Oh, Bidomin. Hamzah. Bidomil Hamzah. Wafat hal Sin Malik ibni Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu an qala baina nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idja'ahu rajulu min bani Salamah faqala ya Rasulullah hal baqi min birri abawayya syai'un abarru huma bihi ba'da mautiha faqala na'am as-salata alaihima wal istighfaru lahuma wa in fadhu ahdihima wasilatur rahim apa itu? Allati la tusallu illa bihima wa ikramu sadiqahuma. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Sa'id dengan dhammahnya Hamzah dan fathahnya Sin, yaitu Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu an, katanya pada suatu ketika kita semua duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW. Tiba-tiba datanglah kepadanya seorang laki-laki dari Bani Salamah. Orang itu bertanya, ya Rasulullah, apakah masih ada suatu amalan yang dapat saya amalkan sebagai kebaktian saya kepada orang tuaku yang setelah meninggal dunia? Beliau Rasulullah SAW menjawab, ya masih ada, yaitu mendoakan keselamatan untuk keduanya, memohonkan ampun kepadanya, melaksanakan janji kedua orang tua itu setelah wafat, mempererat hubungan keluargaan yang tidak dapat dihubungi kecuali dengan adanya kedua orang tua itu, serta memuliakan sahabatnya. Abu Daud. Baik, ya di sini ada cara-cara kita berbakti kepada orang tua setelah orang tua kita meninggal. Ya, mendoakan, memohonkan ampun, melaksanakan janji, mempererat hubungan kekeluargaan yang tidak dapat dihubungi kecuali dengan adanya kedua orang tua itu,
serta memuliakan sahabatnya. Wa ikramu sadiqihima, ikramu sadiqihima, memuliakan para sahabat. Nuhun fahmi. Berikutnya Hifni, baca lagi Hifni. وعن عائشة رضي الله عنها قالت غرت على أحاديث النساء صلى الله عليه وسلم غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط ولكن كان يذكر ذكرها وربما ذبحها ما يقطعها أعضاء ما يبعثها في النساء وربما قالت له كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة يقول إنها كانت وكان لي ولد. Kepada seorang pun dari semua istri bagaimana saya katanya sama sekali kadang-kadang kawan-kawan, kadang-kadang saya juga berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah tidak ada wanita lain. Dia Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya keadaannya adalah sebagaimana yang ada, dan memang dari dialah yang mendapatkan Baik. Sip. Ini tadi sebelum-sebelumnya menjelaskan mengenai berbuat baik kepada temannya ayah, temannya ibu. Ini juga kita berbuat baik kepada teman-teman atau kerabat-kerabatnya istri. Saat ini Khadijah sudah wafat. Nah, tetap Nabi Muhammad SAW mempererat kekeluargaan kepada kawan-kawannya Khadijah, juga pada kerabat-kerabatnya Khadijah. Sini ada penjelasan lanjutannya yang saya bacakan. Dalam riwayat lain disebutkan, beliau SAW itu menyembelih kambing, lalu tentu menghadiahkan kepada sahabat-sahabat Khadijah dengan sebagian dari kambing itu, seberapa yang cukup untuk diberikan. Dalam riwayat lain lagi disebutkan, Rasulullah SAW jikalau menyembelih kambing, lalu bersabda, kirimkanlah yang ini kepada kawan-kawan Khadijah. Lagi pada sebuah riwayat disebutkan, Halah binti Khuwailid, yaitu saudarinya Khadijah, meminta izin untuk menemui Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengingat Khadijah ketika saudarinya itu meminta izin menemuinya, sebab suaranya serupa benar dengan suara Khadijah. Dan ini mengingatkan benar-benar pada beliau SAW pada zaman yang lampau masih bergaul sebagai suami istri. Kemudian beliau SAW memperhatikan atau bergembira sekali untuk menemuinya itu dan bersabda, Ya Allah, ini adalah Halah binti Khuwailid. Ucapnya Fartoha dengan menggunakan ha, dan dalam al-jam'u bainas sohihain oleh Humaydi disebutkan Fartoha dengan ain, artinya ia memperhatikan padanya. Kalau Fartoha artinya menjadi gembira. Jadi Nabi Muhammad SAW ini ketika menemui kerabat dan juga kawan-kawannya mantan istrinya ya sudah meninggal, sangat erat hubungan kekeluargaannya gitu, sangat erat, bahagia sekali bertemu dengan kerabat istrinya seperti itu. Baik, berikutnya 344 disampaikan setelah ini ke Hanjis. Bismillah. Wa Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala kharajtu ma'a Jarir ibni Abdillah al-Bajali radhiyallahu an fi safar fakana yakhdumuni faqultu lahu la taf'al wa qala inni qad ra'aitul ansara tasna'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an alaitu ala nafsi an la ashaba ahadan minhum illa khodam tuhu mutafakun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, saya keluar bersama Jarir bin Abdullah al-Bajili radhiyallahu anhu dalam suatu bepergian. Jarir yang usianya lebih tua dari Anas radhiyallahu anhu selalu melayani saya. Lalu saya berkata kepadanya, jangan berbuat demikian itu, yakni melayani saya.
Kemudian ia berkata, sesungguhnya saya telah melihat kaum Ansor melakukan sesuatu untuk Rasulullah SAW, maka saya bersumpah tidak akan mengawani seorang pun dari kaum Ansor itu, melainkan saya akan melayaninya. Muttafaq alaih. Baik. Di sini menjelaskan bagaimana bisa ya kita berbuat mulia ya, berbuat muliakan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Di sini ada kandungan hadisnya sikap tawadu para sahabat Rasulullah SAW dan keutamaan mereka. Di sini kalau misalkan kita lihat Anas bin Malik bepergian gitu ya, dilayanin, tapi dia bilang jangan berbuat demikian itu gitu. Lalu kata Jarir bin Abdullah al-Bajili gitu ya, bilang saya telah melihat kaum Ansor melakukan sesuatu untuk Rasulullah SAW, maka saya bersumpah tidak akan mengawani seorang pun dari kaum Ansor, melainkan saya akan melayaninya. Jadi karena dulu kaum Ansor itu melayani ya, mendukung hijrahnya Nabi Muhammad SAW gitu ya, itu maka kita juga muliakan kaum Ansor. Saat itu juga dicontohkan oleh Jarir bin Abdullah memuliakan Anas bin Malik. Seperti itu. Ya, di antara di sini memberikan informasi tambahan ya, memuliakan orang yang berbuat baik kepada Nabi SAW meskipun orang itu lebih muda darinya. Jadi karena seseorang itu telah berbuat baik kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita muliakan. Terus menghormati dan memuliakan orang yang lebih tua. Jadi begitu juga dengan kebalikannya, kepada yang tua ya kita hormati. Lalu ada beberapa keutamaan kaum Ansor dan pengabdian mereka kepada Rasulullah SAW. Karena dia sudah mendukung Nabi Muhammad SAW, maka dimuliakan. Ini menjadi pelajaran bagi kita ketika seseorang itu besar kontribusinya kepada istilahnya dakwah gitu ya, kepada dakwah Nabi Muhammad SAW, maka kita muliakan. Kalau misalkan kita mungkin sudah jauh aksesnya kepada kaum Ansor ya, udah bertahun-tahun yang lalu, maka kita bisa mengamalkan ini kepada orang-orang yang memang mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka kita muliakan orang-orang yang mendukung atau memberikan bantuan yang sangat besar kepada dakwah Nabi Muhammad SAW. Baik, itu bab 42. Berikutnya satu hadis lagi, mohon maaf izin nambah satu hadis lagi. Bab 43, memuliakan ahli baitnya Rasulullah SAW dan menerangkan keutamaan mereka. Ini mungkin saya yang bacakan ya. Jadi dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 disampaikan potongan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Lalu dalam Quran surat Al-Hajj ayat 32, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi di sini ada dari Al-Quran yang merupakan nas qat'i yang menetapkan masuknya istri-istri Nabi Muhammad SAW dalam jajaran Ahlul Bait. Hal ini karena wanita-wanita ini merupakan sebab turunnya ayat ini. Dan sebab turunnya ayat berarti masuk ke dalamnya tanpa diperselisihkan, baik dia sendirian mau menurut satu pendapat maupun bersama yang lainnya. Jadi istri-istri Nabi Muhammad SAW merupakan masuk ke dalam jajaran Ahlul Bait dalam ayat ini. Kalau misalkan dibahas asbabun nuzulnya, surat ini turun karena istri-istri Nabi Muhammad SAW. Lalu kalau misalkan yang ini, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, yaitu adalah terkait dengan pembahasan menjunjung kehormatan kaum muslimin. Nah, di antara yang perlu untuk diagungkan adalah kehormatan kaum muslimin. Ini kata bukunya sudah terbahas di bahasan mengenai itu. Cuma saya belum baca lagi bagian hal tersebut. Kalau yang ingat boleh nanti disampaikan. Hadisnya satu tapi panjang.
Jadi mungkin saya bacakan juga deh, maaf ya, panjang. Dari Yazid bin Hayyan katanya, saya berangkat bersama Husain bin Sabarah dan Umar bin Muslim ke tempat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu ketika kita sudah duduk-duduk di dekatnya. Lalu Husain berkata padanya, "Hai Zaid, engkau telah memperoleh kebaikan yang banyak sekali. Engkau dapat kesempatan melihat Rasulullah SAW, mendengarkan hadisnya, berperang bersertanya, dan juga bersolat di belakangnya. Sungguh-sungguh engkau telah memperoleh kebaikan yang banyak sekali. Cobalah beritahukan kepada kita apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah SAW." Zaid lalu berkata, "Hai anak saudaraku, demi Allah, sungguh usiaku ini telah tua, dan janji kematianku hampir tiba. Juga saya sudah lupa akan sebagian apa yang telah pernah saya ingat dari Rasulullah SAW. Maka dari itu, apa yang saya beritahukan kepadamu semua, maka terimalah itu. Sedang apa yang tidak saya beritahukan, hendaklah engkau semua jangan memaksa-maksakan padaku untuk saya terangkan." Selanjutnya ia berkata, Rasulullah SAW pernah berdiri berkhutbah di suatu tempat berair yang disebut Khum, terletak di antara Mekah dan Madinah. Beliau SAW lalu bertahmid kepada Allah serta memujinya, lalu menasihati dan memberikan peringatan. Kemudian bersabda, "Amma ba'du, ingatlah wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya ini adalah seorang manusia. Hampir sekali saya didatangi oleh utusan Tuhanku, yakni malaikatul maut. Kemudian saya harus mengabulkan kehendaknya, yakni diwafatkan. Saya meninggalkan untukmu semua dua benda berat agung, yaitu pertama kitabullah yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Maka ambillah, amalkanlah dengan berpedoman pada kitabullah itu dan peganglah ia erat-erat." Jadi Rasulullah SAW memerintahkan untuk berpegang teguh serta mencintai benar-benar kepada kitabullah itu. Selanjutnya beliau SAW bersabda, "Dan juga ahli baitku. Saya memperingatkan kepadamu semua untuk bertakwa kepada Allah dalam memuliakan ahli baitku. Sekali lagi saya memperingatkan kepadamu semua untuk bertakwa kepada Allah dalam memuliakan ahli baitku." Husain lalu berkata kepada Zaid, "Siapakah ahli baitnya itu, hai Zaid? Bukankah istri-istrinya itu termasuk dari golongan ahli baitnya?" Zaid menjawab, "Ahli baitnya Rasulullah SAW ialah ahli keluarga keturunan Ali, ahli keluarga keturunan Ali, Alu Aqil, Alu Ja'far, dan Alu Abbas." Husain mengatakan semua orang dari golongan mereka ini diharamkan menerima sedekah. Zaid berkata, "Ya, benar, ya, bahwa ahli baitnya tadi yang seperti itu, yang disebutkan tadi." Nah, dari riwayat lain disebutkan, "Ingatlah dan sesungguhnya saya meninggalkan kepadamu dua benda berat agung, kitabullah, itu adalah tali agama Allah, barang siapa mengikutinya ia dapat memperoleh petunjuk. Sedang barang siapa meninggalkan atau mengabaikan padanya, ia akan berada dalam kesesatan." Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis mauquf alaih, bahwasanya dia berkata, "Intailah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ahli baitnya." Riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. Jadi itu penjelasan mengenai kita juga perlu memuliakan ahli bait Rasulullah SAW. Di antaranya adalah tadi ya di sini istri-istrinya. Lalu di sini ahli keluarga keturunan Ali, Alu Aqil, Alu Ja'far, Alu Abbas. Mengenai penjelasan di sini tuh maksudnya keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas. Nah, jadi itu ahlu bait, termasuk ahlu bait, dan itu diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk juga dimuliakan. Mengenai penjelasan lebih mendalam mengenai ahlu bait, sebetulnya ada dalam bukunya, termasuk juga di situs online-nya. Tapi mungkin tidak dibahas pada hari ini ya. Mungkin saya share linknya aja. Ada pertanyaan dulu dari yang lain mengenai 3 bab ini? Boleh mau nanya. Silahkan. Mau nanya ini, yang hadis ke 342 yang tentang mempererat hubungan kekeluargaan yang tidak dapat dihubungi kecuali ada orang tua kita gitu. Maksudnya tuh kecuali yang tidak dapat dihubungi kecuali ada keduanya, itu maksudnya apa ya? Oke, saya coba ya. Coba cari, tunggu ya.
342 ya? Iya, 342. Tunggu. Oke. Set. Di sini belum ada penjelasannya, Jis. Di buku juga mengenai kenapa harus ada tambahan yang tunggu. Oke. Tunggu di layar. Saya share screen nggak? Gelap, Pak. Gelap. Oke, jadi di slide saya tadi bilangnya yang tidak dapat disambung kecuali dengan keduanya ya. Nah, kalau misalkan di buku yang saya pegang, kan saya kalau nyalin dari internet, tapi di samping saya ada buku. Ini penerjemahannya adalah menyambung tali persaudaraan yang tidak sempat disambung kecuali dengan keduanya, tidak sempat disambung. Jadi karena dulu nggak sempat atau istilahnya nggak sempat gitu kali, sekarang kita sambung gitu. Kalau mungkin itu bisa jadi penjelasan. Mengenai penjelasan lainnya saya belum tahu, Hansis punten. Oh ya, oke. Nuhun. Punten ya. Oke. Tuh, terus ada lagi orang kali. Oke. Sip. Oke, mungkin itu ya agenda kita hari ini, bahas hadis. Penerbisan atas berbagai kekurangan, mudah-mudahan kita memperoleh hikmah yang banyak dari materi ini, pembahasan hadis bab 41 sampai 43 mengenai larangan berbuat durhaka kepada orang tua, mengenai perintah untuk menyambung tali kekeluargaan bersama sahabat-sahabatnya orang tua, dan juga perintah untuk mengagungkan atau memuliakan Ahlul Bait Rasulullah SAW. Baik, saya cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Arif.